Ini kelasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin kuliah yang terakhir ya dari saya sih. Tetap saja karena topiknya memang bukan topik yang berat. Topik yang sebagian besar bentuk bersifat bingung atau masih jinak. Tidak lama ya. Ada beberapa istilah Bartolin, Corpus Alenum, Fagi, istilah Gatal, istilah Rambuti, dan Politik. Ini semuanya bentuk-bentuk suatu bentuk. Ada yang variasi, ada yang patologi, tapi sifatnya jinak. Kita mulai dulu dengan istilah Bartolin. Kita mengenal istilah Bartolin atau berasal dari kelenjar Bartolini yang namanya Bartolini. Posisinya di sisi kaudal bibir labial minor, labial minor, bibir vagina. Dari vagina ini, nah ini bibir legislatif. Kalau normal tidak terlihat dan tidak teraba. Jadi pada kondisi yang biasa-biasa saja kita nggak bisa melihat sebetulnya. Jadi dia seperti nggak ada apa sih. Nggak sakit, oke. Nah dia kelenjar, semua kelenjar endokrin, namanya endokrin, selalu punya jalur keluar. Nah itu ada ductusnya di sini. Khususnya si kelenjar Bartolin ini ductusnya itu sekitar 2 sampai 2,5 cm. Jadi lumayan panjang. Ini segini. Nah karena dia lumayan panjang, seringkali dia mengalami sumbaran. Ada suatu hal sumber. Nah fungsinya apa? Dia berperan dalam sebagai pelumas. Jadi hasilnya sekresinya itu berupa cairan mukus yang dia sebagai pelicin atau pelumas pada saat, terutama saat stimulasi atau rangsangan seksual. Nah pada kondisi tertentu dia bisa tersumbat ya. Itu sekretoris itu. Kan ini kelenjarnya ductusnya ke dalam nih. Ke dalam ini yang vagina ini ductusnya di sini. Kalau ini dia sangat mulut atau ostium dari vagina ini. Jadi kalau dia kelenjar mulut dia basahi daerah sini sehingga dalam rangka hubungan seksual tidak merasa nyeri atau perih. Nah dia sering tersumbat atau bisa tersumbat oleh sebab beberapa kondisi termasuk infeksi, trauma, iritasi atau mudahasa. Jadi saat penyebabnya paling sering memang karena infeksi, tapi juga bisa juga gara-gara iritasi atau bahkan ada keganasan. Kalau trauma ini lumayan, kadang-kadang karena di bawah pada wanita itu suka menggunakan pembalut, tergeser-geser sama pembalut atau tergeser-geser dengan pakaian dalam, terus dia mengalami peradangan sumbat. Nah kalau dia tersumbat, maka akibat sumbat tersebut maka membentuk kista ya. Kista adalah suatu massa atau subregiolar, massa berisi cairan. Dapat berlangsung akut atau berlangsung juga kronis. Kronis itu udah lama. Nggak menimbulkan gejala atau tidak menimbulkan perubahan apa. Bisa. Ya.
pengusahaan. Tapi juga takut kadang-kadang buat sendiri, terutama kalau ada infeksi. Jadi pada kasus ini ada dua masalah, yaitu kista atau abses bakteri. Perbedaannya, kalau kista artinya hanya sumbatan saja, sedangkan kalau abses itu yang ada infeksi, ini ada bakteri masuk ke situ. Gejalanya benjolan dari dispareunia itu jadi kalau hubungan seksual, kemudian demam kalau ada infeksi, dan khususnya untuk yang abses biasanya ada tanda-tanda radang di daerah tersebut, merah, kolor, gugur, dolor, gitu ya, merah, tegang dari pegang, nggak enak banget. Penyebabnya tadi sudah sebutin, kalau yang infeksi bisa bakteri anaerob, baik dari aerobik, anaerob, atau bakteri yang penyebab infeksi saluran seksual. Kemarin sudah dibahas Chlamydia dan Listeria, gitu ya. Tapi umumnya bukan satu bakteri, jadi bisa semua ini mikrobia, polimikroba. Jadi dari satu jenis mikroorganisme. Kenapa kita harus tahu ini? Ini berguna untuk terapi nanti. Pemberian antibiotiknya harus pakai antibiotik yang sifatnya prospektum, jadi dia bisa berat di semua jenis bakteri, baik itu yang bukan negatif maupun yang positif. Ini penyebab ini saya kan terdengar halus, jadi si Escherichia coli, si Escherichia atau ini juga terdengar tulis Staphylococcus staphylococcus. Kalau ini Enterobacter staphylococcus. Jadi semua kuman-kuman yang dekat dengan anus dan kulit bisa menyebabkan abses. Gitu ya. Terus mau diapain kalau terjadi? Semua bersifat infeksi, jadi abses harus dihilangkan dengan antibiotik. Tetapi si benjolan ini yang bersih cair ini tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan antibiotik. Jadi harus dilakukan pengeluaran atau disebut drenase. Dan drenase yang untuk kasus ini disebut secara tipikal namanya marsupialisasi. Marsuk apa? Hewan yang punya kantong. Jadi dia mau dibikin semacam kantong gitu di sini. Caranya gimana? Ini kulitnya seperti yang dijual di barbel ini. Mirip dengan pemasangan drain, cuma biasanya drain itu tidak dijahit, tetapi kalau ini dijahit ya. Jadi kulitnya dibuka, terus ini kapsul dari kista atau absesnya disayat di sini. Nah sayatannya itu nanti dijahit ke ujung sini. Jadi dia dibiarkan terbuka seperti kartu. Dengan dia terbuka tersebut, maka dia masih berfungsi menghasilkan berlian, tapi tidak berulang, tidak terjadi berulang kejadian
adalah seperti tindakan kalau abses atau bisul dilakukan insisi dan drenase saja, nanti habis itu selesai, nanti ditutup lagi, gitu lagi. Ini prinsipnya ini. Ini hampir sama, cuma ini dipasangnya pakai cincin gitu. Jadi saya mungkin dimasukin kayak semacam, nah ini dia selang, selangnya diikat terus dibiarkan. Ini sama prinsipnya dengan penggunaan gel tanpa dijahit. Tujuannya untuk tidak diangkat, tidak mengeluarkan, terus dibiarkan supaya dia nggak nutup, sementara dipasang si selang ini, si kader. Jadi dia akan keluar dari sini, nanti setelah beberapa saat ini diambil. Gitu. Kemudian cara lain yang disebut word catheter, saya masukin catheter kembali ini dikembangkan barang, lalu dia keluar dari sini, kecil ya. Ini juga sama, prinsipnya di sisi drenase. Ini cara-cara ini sebetulnya nggak cocok untuk kasus kistar atau abses laboratorium di mana kita masih membutuhkan kelenjarnya untuk berfungsi yang seharusnya. Saya sendiri nggak pernah menggunakan yang dua ini, nggak pernah saya gunakan. Saya menggunakan yang ini, hospitalisasi. Nah, kalau memang sudah berulang, apalagi sudah dilakukan hospitalisasi, tutup lagi, bukan lagi, kembang lagi. Kalau unilateral, boleh diambil di eksisi. Terus pakai apa? Pakai kan masih ada satu, ini lumayan. Ini kasusnya udah berulang, supaya nggak putusan menderita gitu, diambil di eksisi, ekstirpasi gitu ya. Ini contohnya, misalnya dikeluarin, buka, ambil. Nanti habis itu udah keluar, dijahit lagi. Nah, selalu memasang jahit sebagai pencegahan untuk berulang pada saat itu. Ini cara pengambilan. Insisi, ekstirpasi, pasang jahit. Selesai. Itu yang ada sederhana sebetulnya. Tapi saya udah pernah lihat kasus tertentu si Mas Jawa ini melakukan hal ini karena dia lokasinya dekat dengan halus, dia sayapnya terlalu jauh, jadi masuk kena sayap di halus, akibatnya fiskal ada. Jadi walaupun terkesan sederhana, ini kalau nggak terlatih masalah. Nah ini kalau pada kasus-kasus yang berulang atau misalnya pada wanita-wanita yang mungkin sudah tidak membutuhkan lagi fungsi seksual, bisa diambil aja ekstirpasi. Kalau ada ekstirpasi nggak akan berulang lagi, pasti bukan. Gitu, cuma fungsinya pasti hilang. Baik, itu kisah Bartolin ya. Ini lumayan nih, sering terakhir saya nemuin baru kemarin yang lalu ya. Jadi si ibu ini hamilnya udah hampir 9 bulan. Habis itu dia ada kisah Bartolin, akses Bartolin, sakit juga, benjol. Jadi bukan masalah sakit. Nah pada saat dia datang, itu pecah, spontan. Jadi pusatnya bongkar. Nah kalau udah pecah, ini kan dia kempes. Nah ini kan kempes. Jadi susah untuk dilakukan tindakan. Nah jadi kan gitu ya. Kalau dia dalam kondisi normal tidak terlihat dan tidak juga terlambat. Ini nggak bisa. Terus kita bilang nggak bisa. Jadi dia akan masuk organisasi. Diambil saja nggak bisa. Nah, kita nggak tahu. Nah akibatnya dia berulang.
menurut saya sebetulnya kalau pencet-pencet itu keluar pusing, sakit. Akhirnya yaudah kalau gitu saya kasih antibiotik, buat spektrum. Setelah ini sama seperti kita menghilangkan bisu tanpa sayatan ya. Bukan bisu ya, sebanyak tanpa diprotes gitu ya. Misalnya jangan tanpa diprotes. Bisa pakai antibiotik, salah. Jadi kasih salah antibiotik itu di saya ini dikasih antibiotik orang atau antibiotik tapi diadit. Nah itu yang setelah diberikan itu dia lumayan gak berulang lagi, marah melanggar. Baik, itu bisa baterai atau akses baterai yang katanya mengalir ke terusnya. Berikut adalah Krista Gardner. Krista Gardner satu benjolan, atau benjolan bercairan terbentuk dari sisa ductus Wolffii atau ductus mesonephros. Jadi dalam masa pembentukan organ genitalia, baik yang laki-laki atau perempuan di awal-awal itu ada dua ductus mesonephros dan ductus paramesonephros, atau disebut ductus Wolffii dan ductus Mullerian. Nanti pada wanita ductus Mulleriannya berkembang, sedangkan ductus Wolffii-nya regresi. Kebalikannya pada laki-laki ductus Wolffii-nya berkembang, ductus Mulleriannya regresi. Dan ternyata pada batas tertentu sisa regresi dari ductus Wolffii ini pada wanita harusnya nggak ada, bisa sisa terus-terusan gitu ya sampai dia dewasa. Jalurnya ini dari sini sampai ke sini bisa menimbulkan suatu benjolan berisi cairan terpista. Nah inilah salah satunya disebut Krista Gardner yang lokasinya memang di vagina. Kalau ini di sini daerah membrane namanya Kristanya Morgardni. Krista Morgardni ini sesuai dengan nama-nama yang menemukan. Ini Morgardni, ini Obel, ini Gardner. Ini ada nama. Yang sering saya temukan yang ini Morgardni. Kalau dalam bahasa umumnya disebutnya Krista paravocaria, pada tepatnya lokasinya di samping ovarium. Dan ini Krista Gardner yang kita akan bahas sekarang. Kalau Krista Gardner lokasinya di bawah caudal, tepatnya di dinding vagina. Ya. Berupa massa kistik yang pergerakannya terbatas, lokasinya anterolateral. Jadi di atas agak ke samping, di atas agak ke samping. Ya. Seringkali asimptomatik atau nggak ada gejala, nggak ada apa-apa. Bahkan ada orang yang sudah hubungan seksual, mesti udah nikah, udah punya anak, nggak tahu dia baru. Dan memang nggak masalah sih. Ya. Nah, yang simptomatik biasanya menimbulkan diri pada hubungan seksual ini jarang. Tapi yang ini benjolan di vagina hingga keluar sering, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ada sesuatu yang mendorong kayak gini. Ya. Ini Krista Gardner. Sifatnya jinak, isinya hanya cairan lupus, tidak membahayakan. Diagnosis badannya yang penting, karena dia lokasinya agak di anterior. Ini gambar ini, gambar dari USG plus abdominal, posisi transversal. Oke, ya. Ini kan kencing, ini rahim. Nah ini. Nah ini stafik, ini vagina. Nah di vagina ini ada benjolannya. Ini Krista Gardner.
di sini, yang satu putar di sini, bonusnya di atas ini, kita akan nah, diagnosis bandingnya yang paling kita pelajari yang ini nih, diverticulum uretra. Karena dia lokasinya dekat dengan uretra, seringkali uretra suka ada diverticulum. Beda kalau ini bisa diambil, kalau diverticulum uretra kita ambil, dia jebol uretranya. Jadi mesti diyakini kalau untuk kamu melakukan suatu tindakan, ini bukan diverticulum uretra. Kalau ini kistain impulsi vagina, fibroma vagina, tidak masalah, diambil tidak masalah. Impulsi vagina juga apa. Tapi kalau yang ini dia bahaya deh. Jangan sampai dia diverticulum uretra. Karena lokasi uretra kan di sini, di atas sini. Nah, ini uretra di atas sini. Bagaimana pelaksanaannya? Kalau sampai menimbulkan masalah atau keluhan, ya diambil. Seperti ini misalnya, terus dikeluarin histopani, bukan histopani, namanya ekstirpasi. Ambil gitu, terus dia dan sesat. Gitu ya. Umumnya tidak sulit melakukan ini. Bandingannya di atas. Ini apa ya? Lutoris sini, bawahnya sini, uretra, yang uretra di atas. Nanti mirip ini, cuma biasanya agak sedikit lebih kecil seperti itu. Terus gimana cara diagnosisnya? Menggambar beda ini dengan diverticulum uretra. Lebih ke arah apa? Beda ini gimana? Ditekan aja, dipencet gitu. Kalau keluar dari sini, ya udah itu dihubungkan. Baik, ada pertanyaan dari dua tadi? Kista Bartolini dan Kista Gardner. Dua-duanya ya sifatnya kista tapi tidak masalah. Cuma kemarin itu mungkinnya itu sensitif dengan kalimat kista. Begitu gua ada kista apa kista? Yang berikutnya masih dalam bentuk kista-kistaan, namanya kista rambut ya. Kata lainnya dari sebuah kista namanya ovular. Ovular itu artinya ovul. Itu benjolan kecil. Ovular rambutnya itu. Lokasinya di mana dia? Nah, ini lokasinya di cervix. Terbentuk akibat penutupan ductus kelenjar endocervix. Jadi di endocervix ya kemarin kita lagi belajar juk ya. Itu ada kelenjar yang menghasilkan sekret. Sekret cervix. Nah, sekret cervix itu bisa maksudnya si ductusnya itu bisa kesumbat. Sumbernya akan menimbulkan benjolan-benjolan kecil. Karena kelenjarnya ada banyak. Ukurannya mikro hingga makro, maksudnya bisa terlihat langsung dengan mata. Berisi cairan musim. Produk kelenjar atau kurang mirip dengan kelenjar Bartolini. Cuma karena dia kecil, jadi namanya lokasinya juga di dalam bisa jadi nggak terlihat. Asimptomatik tidak menimbulkan gejala atau gangguan kekeluhan. Gambarnya kayak gimana nih? Kayak gitu. Ini warnanya agak seperti darah muda gitu. Ini kan saat ini kan sudah kemerahan, kemudian dia seperti ada sesuatu di dalam
bisa satu, bisa banyak. Dan ini tidak perlu tindakan apa-apa, kecuali jika dia menimbulkan keluhan atau efek kebutuhan. Ini diagnosisnya dia dengan mata begini, gambar klinis, atau pakai USG. Ini gambar USG. Ini kan serviks gitu. Umumnya tidak ada terapi khusus. Tetapi ada beberapa kasus, saya baca di internet, di beberapa jurnal, yang menimbulkan keluhan. Saya sendiri belum pernah dapat yang ada keluhan, tapi di jurnal disebut itu. Salah satunya misalnya ini besar nih, modelnya kecil, baru besar. Ini sebutnya giant lobotiasis atau larger lobotiasis. Nah ini kadang-kadang menimbulkan keluhan. Keluhannya apa saja? Dari dikumpulkan dari beberapa jurnal, ada beberapa keluhan. Ini keluhan-keluhannya. Ada yang endometriologi, ada vaginal bleeding, itu sama dengan endometriologi. Ada irregular intramenstrual bleeding, sama ya, perdarahan. Ini nyeri dan kesulitan defekasi. Nah ini susah. Defekasi apa sih? Buang yang besar. Jadi ini saya anggap kalau saya bilang salah satu kenikmatan hidup adalah defekasi. Jadi maksudnya saya susah bisa defekasi enak tiap hari dari buru-buru mau ujian, mau tukar, santai gitu. Langsung nikmat. Sebenarnya beda. Nggak ada efek, nggak buang air besar. Lebih dari 2 hari rasanya nggak enak. Buatnya saya penuh. Kalau nyeri dan defekasinya susah, itu artinya masanya besar. Boleh kali. Menimbulkan keputihan, terus mengganggu ini persalinan, ya. Sampai ini di sekarang dengan hubungan seksual. Nah itu kalau ada keluhan-keluhan itu dia diambil, diangkat. Cara mengangkatnya bagaimana? Ada yang kayak tadi gini cuma di ini nggak diangkat, cuma dicoblos aja, dicairnya keluar. Bisa juga diambil sama tubuhnya seperti ini dengan histerektomi. Bisa juga dengan konisasi. Konisasi itu sarafnya di sayap luas gitu dengan bentuk seperti kor itu seperti kerucut gitu. Saya bisa namanya konisasi. Bisa ya. Apa diagnosis bandingnya? Diagnosis bandingnya yang ganas ya. Ini kan mirip ya. Yang ganas kan ini adenoma malignocervic. Ini ganas. Kalau ini endocervical glandular hyperplasia, jadi si kelenjar-kelenjarnya itu bukan tersumbat, dia tidak tersumbat, tapi dia proliferasinya besar, banyak. Jadi mengalami hiperplasi. Nah hiperplasi itu ada yang atipik, ada yang non atipik. Kalau yang non atipik nggak masalah, tapi yang atipik itu yang punya menjadi precancer nanti. Jadi walaupun dia sebetulnya umum tadi seperti gini, ini kelihatannya tidak ada masalah, tapi ada diagnosis bandingnya. Diagnosis bandingnya ini yang sulit. Tidak harus diwaspadai. Baik, terusan dipilih tadi kistana. Yang berikutnya gejala daging sifat penjinak itu endopolit, endometrium atau polit endocervic, yaitu masa padat yang merupakan penjuluran atau apa itu pelebaran muncul prolaps dari endometrium atau endocervic. Ini sebetulnya mukosa dari endometrium yang mengalami penonjolan di karang kaku. Ya, seperti ini. Bisa di sini namanya polit endocervic. Bisa juga di sini di daerah bawah porsi ini namanya polit. Polisi namanya polit endometrium, polisi namanya polit endocervic.
seringkali bisa bertangkai kayak gini letaknya dengan diameternya bervariasi dan isinya vaskular, disebutnya fibrilator. Gejala klinisnya berbagai macam, tidak khas, tapi yang paling sering ini irregular bleeding. Kalau penggunaan discharge, yang sering ini perdarahan-perdarahan. Dalam istilahnya namanya spotting. Ya. Sering-sering kalau jadi sakit, ini kayak gini, nonjol, muncul di mulut, di ostium, di eksternum, seperti ini. Ini kalau hubungan seksual bisa muncul perdarahan. Sebab ini juga bergeser-geser. Kemudian terkadang berhubungan dengan infertilitas dan keguguran. Jadi kalau dia seperti ini, kemudian nempel di sini, hasil konsepsinya dia gugur, nggak akan berhasil. Sifatnya massa padat, lunak, warna pendarahan, membentuk spon di mulut dari endostatik, endometrium maupun endostatik. Terkadang keluar hingga DPI. Ini waspadakan namanya politik. Sifatnya sifat. Kalau pakai USG bisa. Ini paling saya gambarnya ini. Ini warnanya hiperekoik. Kalau neon warnanya hiperekoik. Ini hiperekoik. Ini politik endometrium. Kalau politik endostatik ini pembudarannya ini warna kuning ini pembudaran. Yang paling saya kasih warna hijau ini panjang. Nah ini namanya politik endostatik. Ini normal. Ini ujungnya di bawah ini. Jadi kalau dia dilihat pakai spekulum, caranya kayak gini. Ya. Diapain caranya? Diekstipasi. Ekstipasinya bisa secara langsung kayak gini. Ini kayak gini bisa diekstipasi langsung. Dipegang itu ditarik lagi. Atau dikuret kalau di dalam. Atau sekarang ekstipasinya menggunakan histeroskopi. Jadi pakai kamera masuk. Nanti harganya yang cukup apa? Ya, seperti itu. Diagnosis bandingnya apa? Yang paling sering ini mioma submukosum bertangkai, tapi dia lahir sampai keluar, itu yang bubut. Ya, bedanya apa? Kalau ini berasal dari jaringan fibrom atau jaringan ikat atau otot ya, endometrium. Sedangkan polip dari endometrium. Sedangkan tadi yang kemarin ya di Bromo ini bentuknya kayak sebenarnya nggak merata. Ini kondiloma sakit yang ini. Polip salah satu benjolan sifat jinak, tidak membahayakan kehidupan, tapi terkadang menyulitkan, terutama pada kasus-kasus infertility atau kesulitan kandungan. Baik, terkait terus terakhir mungkin yang terakhir corpus alienum di vagina. Jadi percaya atau nggak percaya, di dalam lubang vagina bisa ditemukan berbagai benda-benda asing. Pasti ada yang naruh di situ ya. Kalau di Indonesia yang naruh jarang-jarang si mbak siapa maksudnya namanya santet. Percaya atau nggak percaya, ada aja. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah benda-benda real yang memang
memang dimasukkan secara sengaja, biasanya pada anak-anak kecil. Pada orang dewasa juga ada, terutama pada kasus-kasus gangguan seperti orang-orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, memasukkan sesuatu. Kalau pada anak kecil memang bisa dipahami karena mereka memang menyukai memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang tubuhnya, mulut, hidung, gitu ya, masuk ke dalam kaki. Tapi kalau pada orang dewasa kurang paham. Ada juga gangguan pola seksual ya, itu juga ada, tapi biasanya nggak ditinggalin. Oh ada yang nggak sengaja, misalnya menggunakan kondomnya ketinggalan, itu nggak sengaja. Ini beberapa contoh. Apaan juga? Ini habis ini clear ya? Clear gitu. Kok bisa yang seperti itu? Ya pasti dimasukin lah. Tapi kalau ke medsos sebenarnya orangnya santai. Ini dimasukin ya. Yang ini kasusnya seorang anak ya, remaja lah, yang mengalami vaginitis. Keluhannya keputihan banyak, terus vaginanya merah. Pas difoto, dapetnya kayak gini, ada benda nih, apa gitu. Ternyata ini vaginanya merah. Ini apa sih? Krayon ya? Krayon. Ini apa nih? Plastik cap. Eyebrow. Oh ini pensilnya buat penebal alis. Ya ada mungkin dari itu kenapa ternyata ada nih. Ada lagi. Ini kayak semacam apa sih ini? Kanibol. Serbet kecil gitu ya. Masuk ke dalam sini. Pakai USB, pakai fotonya dari keluarin ya. Ada lagi yang ajaib. Disk of baterai. Masuk. Ini dia kasusnya keputihan banyak di kolposcopy ya. Ini bukan microscopy juga. Ini merah cari-cari apa nih? Ini nanti kalau punya anak perempuan yang anak perempuan yang laki-laki masuk di mana? Bisa sekitar orang perempuan tuh sudah biasa. Ini kasusnya juga sama sampai menembus ke dalam vesika, ya. Jadi serpihan kayu ini masuk sampai menembus ke vesika. Gejalanya apa? Ya pasti kalau di dalam vagina menimbulkan keputihan ya. Tanda-tanda vaginitis, merahan, ya, putihan, bahkan ada yang keluar pus ya, itu bisa. Seperti itu. Nah, harus dilakukan pemeriksaan genetik baru bisa. Terutama kalau belum pernah hubungan seksual, ya di foto-foto kayak itu atau di USG. Karena perlu MRI. Baik, mungkin ini slide terakhir. Sana.
dan keluhan-keluhan communities. Baik, pertanyaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi